paling berkesan? Ada sih, kayak yang paling berkesan di dalam hidup saya itu kalau tari pasti pada saat prosesnya. Kalau hasilnya itu kan hanya sekedar pementasan beberapa menit, tapi yang susah itu, yang berkesan itu prosesnya, kayak senangnya, susahnya, kayak tangisnya, ada sakitnya, semua itu berkesan di hidup saya. Hai Sobat Fatma, kembali lagi di studio podcast Fatma Berkelas. Di episode podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya bakalan menginspirasi, memotivasi, dan siapa tahu bakalan jadi idola kalian selanjutnya nih guys. Ada Kak Ulan, halo Kak. Hai, saya Ulan. Nah, buat kalian yang belum tahu Kak Ulan ini siapa, kita akan gali lebih dalam lagi dalam episode podcast kita Bipres, bincang-bincang prestasi. Nah, dengar-dengar Kak Ulan ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya tim tari tradisional ya di SMP Negeri 4 Magetan. Nah, kalau boleh tahu gimana tuh Kak awal mulanya bisa terjun di dunia tari ini? Mulai dari sebelum sekolah sebenarnya itu udah suka tari-tarian seperti itu, tradisional yang pastinya. Terus kebetulan saya sendiri juga suka reog, keluarga juga sendiri, ayah saya juga suka reog, terus suka nonton kesana kesini, lama-lama juga nonton di YouTube itu, terus akhirnya saya belajar menari, terus akhirnya itu ikut lomba dari sekolah, lomba SD itu waktu itu tingkat kecamatan, saya juara 1, terus saya daftar ke SMP, saya ternyata bisa menggali tari lebih dalam lagi. Berarti awal mulanya suka tari itu dari ayah yang suka reog itu? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Terus dari kecil berarti juga sudah mulai ikut beberapa perlombaan dan dapat kejuaraan ya? Kalau kecil sih belum ya, kalau lomba-lomba itu mulainya dari SD terus SMP terus ikut terus. Nah, terus kalau boleh tahu nih Kak, di depan ini kan ada 2 piala nih. Boleh diceritain nggak sih Kak? Gimana bisa dapet piala ini? Ya, nggak mudah mendapatkan kejuaraan, apalagi juara 1. Pastinya butuh perjuangan yang lebih. Awalnya itu juga saya nggak ngira kan, awalnya itu sebelum lomba ini udah ada Pekan Cipta, itu diadakannya di Malang, tapi belum mendapatkan juara. Terus akhirnya saya diikutkan tes ini, FLS, terus akhirnya mendapat juara 2. Itu juga tidak mudah perjuangannya, setiap hari latihan pagi sampai sore sampai malam, hafalan juga. Terus akhirnya mendapatkan juara 2, belum puas, terus akhirnya diikutkan lagi ke tahun berikutnya, dan ternyata dengan usaha yang lebih, terus belajar terus apa kekurangan, ternyata bisa mendapatkan juara 1. Nah, terus ini tuh individu dari Kak Ulannya sendiri atau tim? Kalau yang dari sekolah itu tim. Kalau boleh tahu nih Kak, ada nggak sih susah senangnya dalam mengikuti tari itu? Pasti ada, semua pasti ada susah senangnya. Susahnya itu banyak pasti, senangnya juga banyak. Kalau saya pribadi, saya yang suka tari, memiliki hobi tari, pasti saya enjoy di situ. Tapi juga di sisi lain, hafalan tari, gerakan-gerakan yang diberikan oleh pelatih itu juga tidak mudah, apalagi kalau ikut lomba yang mungkin bisa dikatakan event agak besar, itu pasti latihannya dari pagi sampai pagi, terus butuh pengorbanan mungkin sampai kaki memar atau apa seperti itu. Terus kalau boleh tahu nih Kak, Kak Ulan itu belajar tarinya yang pelatihnya itu pelatih sendiri, maksudnya dari Kak Ulannya sendiri atau cuma ikut yang di SPAP aja? Kalau dari saya individu, itu saya dari kecil itu saya sendiri individu, tidak ada pelatihnya, cuma lihat dari YouTube atau mungkin pementasan yang ada di sekitar, terus saya latih diri saya sendiri, gimana sih caranya biar bisa seperti itu. Tapi dari waktu ke waktu saya di SD itu udah ada pelatihnya, jadi lebih terarah gimana teknik-teknik tertentu dalam tarian. Terus SMP itu juga ada ekstranya, ada pelatihnya. Kalau di luar sekolah saya juga ada ikut sanggar. Terus gimana cara mengkoordinasi antara kegiatan yang di luar itu sama yang kegiatan yang di sekolah?
Terkadang juga gimana ya, waktunya juga repot sih. Kalau kadang juga kalau ada event gitu kan waktunya gimana sekolahnya kan itu. Kadang juga mungkin meminta dispen, kalau kayak gitu izin dari sekolah. Terus apalagi kalau ada latihan FRN gitu, festival olahraga nasional itu kan setiap hari latihannya. Jadi pagi sampai siang itu sekolah dulu, terus pulang untuk makan, terus berangkat langsung latihan sampai malam, sampai jam 12, jam 1 gitu, terus ya terpaksa gitu buat biar bisa lebih. Pasti capek banget Ya ya. pasti capek pasti, tapi di sisi lain juga senang bisa mendapatkan pengalaman baru, hal baru, mendapatkan kejuaraan seperti ini. Terus ada nggak sih Kak pengalaman yang paling berkesan gitu saat ikut hari gitu? Ada sih kayak yang paling berkesan di dalam hidup saya itu kalau tari pasti pada saat prosesnya. Kalau hasilnya itu kan hanya sekedar pementasan beberapa menit, tapi yang susah itu, yang berkesan itu prosesnya, kayak senangnya, susahnya, kayak tangisnya, ada sakitnya, semua itu berkesan di hidup saya. Ya, terus aku tuh juga apa ya kayak nggak sengaja lihat-lihat gitu kan di sosial media itu pernah ada seliweran foto yang Kak Ulan gitu. Itu kira-kira dalam event apa sih Kak? Ya, kebetulan selain tari juga kadang saya menjadi model make up atau photoshoot seperti itu. Kemarin juga sempat diikutkan dari sekolah itu PT Fashion Sparkling kalau nggak salah namanya. Itu juga kadang ya seperti itu, kurang lebih jadi model tapi masih belajar sih, lebih ke tari daripada model. Terus selain dapat kejuaraan tari itu apa ada dari yang lainnya Kak? Mungkin dari modelnya itu tadi? Oh iya, kebetulan kalau model yang saya bilang tadi sparkling itu harapan dulu. Berarti itu kayak perlombaan gitu juga? Iya, perlombaan yang ada di Magetan. Terus itu diambilnya per jenjang kayak SMP, terus SMA atau Iya, campur berarti? beda-beda kayak setiap TK nanti ada, SD ada juaranya, SMP juga ada, SMA juga ada seperti itu. Terus tadi kan di awal juga Kak Ulan sudah bilang kalau ikut ekstra tari juga kan. Nah itu kalau boleh tahu kapan sih Kak jadwal ekstra tari di SMA? Ya kebetulan kalau ekstra tari sendiri dari sekolah itu jadwalnya hari Selasa, pulang sekolah kurang lebih sampai jam 3 atau setengah 4. Terus juga ada tambahan hari buat hari Rabu, tapi hari Rabu itu tidak ada pelatihnya. Jadi dari yang melatih itu yang utama dari kakak-kakak kelasnya seperti itu buat adik-adiknya, biar ntar kalau pertemuan selanjutnya itu mungkin udah lebih paham dan lebih hafal lagi. Kalau pas gak ada pelatihnya itu apa ada guru pembinanya juga? Ya mungkin didampingi dengan Ibu Diana sama Bu Yun, tapi kalau hari Rabu ternyata juga tidak ada. Nah kita kan udah ngobrol baik-baik nih Kak. Nah kalau boleh tahu ada nggak sih Kak prinsip yang selalu diterapkan dalam hidup kamu? Jadi pasti semua orang pasti punya prinsip. Prinsip saya tidak menolak untuk belajar dan terus belajar. Singkat ya, tapi itu cukup berkesan juga. Terus ada juga nggak sih Kak support system di hidup Kakak? Ada, pastinya ada. Yang pertama, support system saya adalah orang tua saya, keluarga saya, dan juga ada teman-teman saya yang selalu mendukung di belakang saya. Ada Amel, ada Lutfiana, ada Jasmine, ada Meja. Kak Ulan ini kan sudah kelas 9 dan sekarang juga pastinya sudah mau lulus juga ya Kak? Ada nggak sih Kak motivasi untuk teman-teman yang ikut ekstra tari? Buat teman-teman dan juga adik kelas yang ikut ekstra tari, buat kedepannya jangan sampai capek buat belajar, terus berlatih dan terus menggali tari di dunia tari. Kalau buat penonton? Buat penonton, tidak ada istilah gagal di dalam hidup, hanya ada sukses dan juga belum berhasil. Jangan menyerah. Terus yang terakhir nih, mungkin ada harapan Kak Ulan untuk sekolah? Pasti ada harapan saya buat SMP 4 Magetan. Kedepannya semoga bisa lebih maju, lebih sukses dan terus meningkat prestasinya. Amin, semoga apa yang diharapkan Kak Ulan
bisa membuat SMP Negeri Padepokan juga bisa lebih berkembang lagi dari sebelum-sebelumnya. Dan sampai sini dulu perbincangan kita bersama Kak Ulan. Terima kasih juga untuk Kak Ulan sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.